Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hari ini kita belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita sudah sampai di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema yang keempat, menyayangi hewan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Adik-adik, pernahkah kalian pergi menonton sirkus? Atau kalian pernah melihat sirkus di televisi atau di video? Ya, di situ ya banyak sekali hewan yang bisa melakukan hal-hal yang unik ya, seperti berbaris, lalu mengendarai sepeda, menari, dan lain sebagainya. Nah, dalam sirkus ini, para pengasuh hewan itu selalu merawat hewan asuhannya dengan baik. Contohnya di sini ada gajah ya adik-adik ya, dalam gambar ini. Gajah itu diberi makan, lalu dibersihkan badannya. Lalu, para pengasuhnya ini juga melatih hewan-hewan yang diasuhnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah pengasuhnya. Apakah kamu pernah melihat hewan peliharaanmu dilatih adik-adik? Nah, adik-adik kalau punya hewan peliharaan, apakah kalian pernah melatih hewan peliharaan kalian? Nah, ini adalah contoh melatih hewan-hewan ya adik-adik ya. Ini yang ada dalam pertunjukan sirkus. Ada harimau yang melompati besi yang berbentuk lingkaran yang penuh dengan api ya. Lalu ada gambar beruang yang naik sepeda adik-adik ya. Di sini juga ada harimau yang akan naik ke bangku ini adik-adik. Nah, ini termasuk hewan buas, bukan hewan peliharaan. Jadi kita tidak bisa memelihara harimau atau memelihara beruang adik-adik karena ini termasuk hewan buas dan berbahaya. Nah, untuk sirkus sendiri, hewan-hewannya ini sudah dilatih oleh pengasuhnya adik-adik. Jadi, mereka patuh kepada pengasuhnya. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, 5 bagian diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika dituliskan dalam bilangan pecahan adalah, nah dari 8 bagian tadi yang diberikan kepada harimau ada berapa adik-adik? Ya, ada 5. Ada 5 dari 8 bagian yang ada. Maka bisa ditulis dalam pecahan itu 5/8. Masih sama adik-adik ya, petugas tadi memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Lalu 3 bagiannya itu diberikan kepada beruang. Maka bagian daging yang dimakan beruang itu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana ya bentuk pecahannya adik-adik?
Berarti beruang itu makan 3 dari 8 bagian yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 3/8. Perhatikan gambar untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, di sini gambar yang pertama ini adalah satu bagian utuh yang belum dibagi adik-adik. Berikutnya, satu bagian utuh itu dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, satu bagian dari 2 bagian yang sama besar itu nilainya adalah 1/2. Ya. Lalu, dari masing-masing bagian ini tadi dipotong lagi menjadi 2 sama besar ya, bawahnya ini. Lalu diarsir lagi 2. Nah, 2 bagian dari 4 bagian sama besar itu nilai pecahannya adalah 2 dari 4, berarti 2/4. Nah, ini dari yang atas ini dibagi lagi menjadi 2 seperti ini adik-adik. Menjadi 2 sama besar masing-masing. Nah, lalu diarsir 4. Ternyata 4 bagian dari 8 bagian sama besar itu sama dengan 4/8. Nah, ini sebenarnya bermula dari 1/2. Bisa sampai 4/8. Lihat adik-adik, pemotongannya sama. Tidak ada bedanya adik-adik ya. Hanya ini dibagi menjadi 4 bagian, ini dibagi menjadi 8 bagian. Pecahan 1/2, 2/4 dan 4/8 memang memiliki perbedaan pembilang dan penyebutnya. Akan tetapi 1/2 itu senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Maka 1/2, 2/4 dan 4/8 adalah pecahan senilai. Jadi yang nilainya sama, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kok bisa begitu sih Kak? Ulangin lagi. Nah, kita lihat dari gambar ini saja. Ya, ini tadi dibagi menjadi 2 bagian. Lalu setengah bagian ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Maka ini besarnya itu sama adik-adik. Nilainya sama. Coba perhatikan, kalian perlu berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, Kak Citra sudah membuat garis, lalu Kak Citra sudah arsir 2 bagian dari 3 bagian yang ada. Lalu dari setiap bagian ini, Kak Citra potong lagi menjadi 2 ya. Bagian ini Kak Citra potong 2, bagian ini Kak Citra potong 2, bagian ini Kak Citra potong 2. Lalu dari 2/3 ini Kak Citra arsir nih sampai garis ini ya. Berarti ada 4 arsiran, ya kan? Berarti ini 4 per berapa total dari semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini nilainya 4/6. Belum selesai adik-adik, Kak Citra bagi lagi menjadi lebih kecil lagi ya. Dari bagian ini Kak Citra bagi 2, bagian ini Kak Citra bagi 2 lagi, bagian ini juga bagi 2, bagian ini bagi 2, bagian ini dibagi 2 sama besar, ini juga. Lalu Kak Citra arsir biar sama sampai di sini adik-adik. Nah, di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 12 bagian yang ada. Nah, ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, 2/3 itu sama dengan pecahan yang kedua adalah 4/6. Sama dengan 8/12. Nah, ini disebut pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagiannya diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Nah, sekarang tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut.
Bagian daging yang dimakan harimau itu ada berapa bagian adik-adik? Nah, kita akan cari tahu nih. Untuk harimau itu diberi 6 bagian dari 15 bagian yang ada. Maka bisa ditulis pecahannya adalah 6/15. Jadi jatahnya harimau itu 6 dari 15 bagian yang ada. Yang kedua, bagian daging yang dimakan oleh beruang. Nah, beruang mendapatkan 7 bagian. Berarti dia mendapatkan 7 dari 15 bagian yang ada. 7/15. Lalu sisanya diberikan untuk singa. Nah, sisanya singa dapat berapa adik-adik? Sekarang 15 ini dikurangi 7 dikurangi 6. Maka bagiannya singa hanya mendapat berapa? Ya, singa hanya mendapat 2 bagian. Berarti kalau dinyatakan dalam pecahan adalah 2/15. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas ini dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, adik-adik semuanya, pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Kak Citra yakin kalian pernah ya yang melakukannya ya, apalagi kalau tugas kelompok. Nah, kalian harus berbagi tugas dengan teman-teman kalian. Coba adik-adik sebutkan nama kegiatan dan pembagian tugasnya yang pernah kalian lakukan. Jadi kalian bisa tuliskan, misalnya kami pernah bekerja kelompok untuk misalnya membuat suatu kolase. Nah, ada yang bertugas menggunting menempeli biji-bijian, ada yang bertugas memberi lem dan lain sebagainya. Mungkin itu kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama teman-teman kalian, atau sedang kegiatan olahraga. Nah, itu bisa kalian sebutkan pembagian tugasnya apa. Misalnya anak laki-laki suka bermain sepak bola ya, siapa yang jadi pemain intinya, siapa yang menjadi penjaga gawangnya, siapa yang menjadi kaptennya, siapa yang menjadi pemain bertahan, siapa yang menjadi pemain penyerang. Itu bisa kalian sebutkan adik-adik dalam pembagian tugas. Nah, ini ada bacaan si kancil dan buaya. Kruk-kruk-kruk-kruk, kruk-kruk-kruk-kruk-kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan adik-adik mencari cara agar dapat menyeberangi sungai tersebut. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hei buaya, keluarlah!" Teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil.
Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, ini dari berbagai sumber ya cerita ini adik-adik. Adik-adik, dari dongeng ini kita tahu ya si kancil ini sangat cerdik adik-adik. Dia mencari akal supaya bisa menyeberangi sungai yang penuh buaya untuk memetik mentimun. Tapi di sini si kancil berbohong kepada buaya. Dia berkata bahwa di seberang sungai itu banyak sekali daging yang siap disantap. Dan si kancil berjanji akan mengambilkan daging-daging itu. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasi adik-adik semuanya. Nah, kalian mungkin bisa membuat tambahan ceritanya ya, sampai akhir misalnya. Si buaya marah karena si kancil tidak jadi mengambilkan daging, karena si kancil membohongi si buaya. Mungkin bisa kalian buat akhir cerita seperti itu. Lalu setelah itu kalian bisa sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng tersebut dan sifatnya. Nah, tokohnya tadi ada si kancil dan si buaya. Kancil ini adalah hewan yang cerdik, banyak akal, tapi dia juga suka berbohong, adik-adik, berbohong kepada buaya. Lalu sifat buaya ini apa? Mudah percaya, suka menolong adik-adik. Nah, mudah dibohongi ternyata ya si buaya ini. Jadi ini tadi dongeng si kancil dan buaya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Adik-adik, pada pembelajaran 5, kalian sudah membuat cerita yang merupakan sambungan dari cerita dongeng si kancil dan buaya. Nah, adik-adik ingat kembali pembelajaran di pembelajaran 5 ya, cerita tentang si kancil dan buaya, di mana si kancil yang cerdik ini merasakan lapar yang luar biasa. Nah, dia ingin mencari mentimun. Nah, mentimunnya itu berada di seberang sungai. Nah, si kancil ini bingung bagaimana cara menyeberang sungainya. Lalu dia mendapatkan akal untuk membohongi buaya ya. Nah, si buayanya diminta untuk berbaris. Adik-adik, si kancilnya berkata bahwa di seberang sungai itu banyak sekali daging dan si kancil siap untuk mengambilkan daging untuk si buaya. Nah, akhirnya si buaya berbaris adik-adik dan si kancil ini menyeberang sungai dengan melewati punggung-punggung buaya yang sudah berbaris dengan rapi. Nah, adik-adik bisa meneruskan cerita ini, dongeng ini versi kalian masing-masing. Apakah nanti si kancil misalnya pada akhirnya dia meminta maaf karena membohongi si buaya, atau bagaimana? Kalian sesuaikan dengan cerita kalian masing-masing. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, adik-adik bisa membuat gambar tentang cerita si kancil dan si buaya tadi adik-adik. Adik-adik bisa ceritakan, oh awalnya si kancil bertemu dengan si buaya, lalu si buaya berbaris rapi, lalu kancil melompati punggung buaya. Itu bisa kalian gambar menggunakan buku gambar kalian masing-masing. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Nah, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan kita berjalan dengan baik juga. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik itu perannya sebagai pelajar. Ada juga yang berperan sebagai guru. Contohnya Kak Citra ini. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik.
Ada tugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Jadi setiap orang itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Nah, di sini Kak Citra beri contoh adalah peran dan tugas dari orang-orang yang ada di sekolah. Nah, yang pertama adalah petugas penerima tamu sekolah. Nah, peran ini tugasnya adalah memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Lalu di sekolah itu ada yang berperan menjadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu tugasnya apa? Mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Lalu ada tukang kebun sekolah, tugasnya menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Lalu ada penjaga sekolah, tugasnya menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Lalu ada petugas perpus, tugasnya memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Ada juga yang berperan sebagai guru. Nah, tugasnya mengajar kepada anak-anak. Nah, adik-adik bisa tuliskan tugas dan peran dan tugas dari masing-masing orang yang ada di sekitarmu. Contohnya ya adik-adik, misalnya satpam. Nah, tugasnya adalah menjaga keamanan perumahan kalian. Nah, itu bisa kalian jadikan peran dan tugas orang-orang di sekitar kalian. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Nah, ini 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Nah, petani A ini menanam tomat. Kak Citra beri tanda untuk yang menanam tomat itu dengan warna merah. Jadi ada 7 bagian tanah yang berwarna merah ini ditanami tomat ya. Dari 16 area yang ada. Lalu petani B itu bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Nah, petani B ini Kak Citra beri warna untuk tanahnya berwarna hijau karena menanam sayur bayam ya, ada 3 bagian. Lalu petani C itu menanam cabai pada 2 bagian tanah. Nah, cabai itu kan ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah. Kak Citra beri warna kuning di sini ya. Nah, untuk petani C ini menanam cabainya 2 bagian tanah saja. Lalu petani D itu bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Berarti ini yang warna pink adalah untuk petani D yang menanam 4 bagian tanah ya. 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Berarti 16 bagian tanah yang ada sudah terpenuhi ini adik-adik dengan tanaman tomat, sayur, cabai, dan bunga. Nah, untuk itu kita akan menuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, tanaman yang ditanami tomat. Tanah yang ditanami tomat itu terdiri dari 7 bagian. Tadi 7 bagian dari 16 bagian yang ada. Maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan adalah 7/16. Yang kedua, tanah yang ditanami sayur bayam itu ada 3 bagian. Dari 16 bagian yang ada, maka tanaman yang ditanami sayur bayam ada 3/16. Yang ketiga, tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan, ya 2/16 karena hanya 2 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Lalu yang keempat, tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Maka ditulis dalam pecahan 4/16 karena hanya 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.